Shalom adik-adik. Halo Minang. Sehat semua kan? Sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita beribadah memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah, beribadah harus tetap semangat. Harus tetap bersukacita. Mari kita puji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita, dengan gembira. Mari kita bernyanyi, kita puji Tuhan dengan lagu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Kita nyanyikan sama-sama. Mari kita bernyanyi adik-adik semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh kiranya Yesus sangat cinta pada saya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ikuti Inang. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu Tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. yang mau memuji namamu. Karena kasih setiamu, Karena kasih setiamu, Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Amin. Amin. Mari kita bersukacita, kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria malam ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan
Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 158, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku iri-irinya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Adik-adik, mari kita semuanya bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku berutara. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sama-sama berdoa, ikuti Ina. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Sayang Disayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Mari masuk, mari kita undang Tuhan di dalam hati kita, agar Tuhan hadir memekati hati dan pikiran kita untuk menerima berkat, untuk menerima firman Tuhan. Kita bernyanyi, mari masuk. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita duduk yang baik, yang manis, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami di pagi hari yang berbahagia ini, Tuhan berkenan hadir untuk menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya hati dan pikiran kami hanya untuk-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti di dalam sukacita walaupun di rumah aja pada saat ini. Ya, pada saat ini di
minggu kita yang pertama. Saat ini firman Tuhan untuk kita seperti mana yang tertulis di dalam almanak kita, diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Tetapi di minggu ini Amang cuma mau ambil satu ayat saja supaya kita gampang mengingatnya, supaya kita juga tahu makna arti daripada minggu kita, minggu Kantate. Minggu apa? Iya, minggu Kantate. Firman Tuhan dikatakan di dalam pasal 98 ayat yang pertama saja Amang ambil untuk kita. Dikatakan demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini, yang beribadah di rumah, Amang ada cerita. Siapa yang mau mendengar, duduk yang baik, tidak boleh berjalan ke sana kemari, tidak boleh berbaring-baring di tempat tidurnya, tidak boleh sambil makan, tetapi seperti kita di gereja maupun ketika kita ibadah di unit-unit kita. Bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin juga berkenan menonton, menyaksikan ibadah ini, Amang mau bercerita. Dengar baik-baik. Di suatu ketika seorang petani, dia memiliki berbagai hewan peliharaan. Ada kuda, ada sapi, ada domba, ada ayam, dan ada juga seekor anjing yang kecil. Ketika petani ini berangkat untuk bekerja di ladangnya, di sawahnya, di kebunnya, berjalanlah anjing yang kecil ini dari satu tempat ke tempat. Lalu dia berjalan mengunjungi, melihat peternakan dan ternak-ternak peliharaan daripada petani ini. Lalu dia sampai di kandang kuda. Di kandang kuda, kuda menyapa dia, "Hai anjing, wah kamu kecil, pasti kamu tidak ada artinya bagi petani. Coba saya seekor kuda yang kuat perkasa, saya sangat bermanfaat, berguna bagi petani. Kenapa? Karena saya selalu membantu dia mengangkat beban hasil daripada kebun ke rumah." Lalu tiba-tiba sapi dia menjawab, enak saja kau bilang hanya kau. Biar kau tahu, ibu petani ini dia membuat masakan, dia buat susu saya itu menjadi keju sehingga banyak orang menikmati susu saya. Lalu tiba-tiba didengar anjing lagi, suara seekor domba. Kalian berdua
Kalian bangga bisa mengangkat beban berat, kau bisa memberikan susu. Kalau musim hujan, kedinginan petani. Lalu bulu saya diambil untuk menghangatkan keluarga petani. Jangan lupa itu. Kamu sendiri juga kalau cuaca dingin hanya berlindung dan mendiam diri karena tidak mampu menghadapi. Kalau saya, selain bulu saya diam, saya masih bisa bertahan. Tiba-tiba datang lagi seekor ayam berkata, aku juga bermanfaat. Lihat, setiap hari aku menghasilkan telur. Telur itu menghasilkan vitamin, protein, berguna. Kalau enggak ada yang saya hasilkan, bagaimana mungkin sehat keluarga petani ini? Karena dia mendengar celoteh, omongan dari seluruh ternak-ternak petani, akhirnya kecil hatilah anjing yang kecil ini. Akhirnya dia pergi menangis di tempat yang sepi. Dia menangis karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih kecil, tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat beban, untuk menghasilkan susu, untuk menghasilkan kulit, menghangatkan petani, tidak bisa menghasilkan telur. Dia meratapi menangis. Dan ketika dia menangis, terdengar oleh anjing yang tua. Dan anjing ini yang kebetulan lewat di tempat anak anjing yang nangis tadi. Lalu bertanya anjing yang sudah tua ini kepada anak anjing itu, "Kenapa kau menangis? Ada apa? Jangan bersedih." "Bukan saya tidak bersedih, karena saya kan nggak bisa apa-apa. Teman-teman saya tadi bisa mengangkat beban yang berat. Dia bisa menghasilkan susu yang kualitasnya luar biasa. Bahkan susunya bisa dijadikan keju untuk dinikmati orang yang banyak. Sementara domba itu bisa menghasilkan kulit untuk menghangatkan tubuh manusia. Ayam itu menghasilkan telur untuk dikonsumsi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya seekor anjing yang kecil." Jangan bersedih. Memang kau kecil, tidak mampu melakukan seperti yang kau katakan tadi, yang dikerjakan oleh kuda, yang dihasilkan sapi, domba, dan ayam. Buatlah apa yang bisa kau lakukan, menyenangi hati pemilikmu. Kau punya itu, kau ada itu. Lalu anjing tua ini pergi meninggalkan anak anjing itu. Dan akhirnya anak anjing itu memiliki kekuatan, sukacita. Dan ketika datang petani dari ladang, anjing ini begitu sukacitanya menggonggong, mengelus, mencium kaki sang petani dan melompat ke pangkuan petani itu. Petani itu sebenarnya sudah letih, udah capek, tapi karena melihat tingkah anjing kecil ini yang begitu gemasnya bagi petani, sehingga dia juga menyambut anjing kecil ini, sehingga petani itu bahagia. Bahkan mereka berguling-guling di tanah dengan anjing kecil ini. Alangkah bahagianya.
Alangkah senangnya petani itu melihat dengan manjanya, dengan mesranya anjing itu menghampiri tuannya, petani tadi. Adik-adik, apa yang mau disampaikan firman Tuhan melalui cerita tadi? Kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan di situasi sekarang ini, pasti anak-anak sekolah minggu lebih banyak main game atau belajar. Lebih banyak belajar atau tidur-tiduran. Ayo jujur, mau bilang apa? Apa kita mau katakan saya nggak bisa melakukan apa-apa karena harus di rumah? Tidak seperti di sekolah, bisa saya lakukan, bertemu dengan bergembira dengan teman-teman di sekolah, bermain. Memang betul. Tapi di rumah juga kita bisa bersuka cita. Kita bisa seperti mana yang dilakukan anjing itu tadi. Bukan berarti anak-anak sekolah minggu harus menjadi seekor anjing. Bukan. Amang mau katakan, lakukanlah yang terbaik dari dirimu sebagai ungkapan syukur, sebagaimana kau bersuka cita bisa bersama-sama dengan ayah, ibu, kakak, abang, dan adik-adik di rumah. Buatlah melalui kehadiranmu, sukacitamu, yang lain juga ikut bersukacita, yang lain juga berbahagia. Jangan kau tangisi, jangan kau ratapi corona ini. Tidak ada artinya itu adik-adik. Corona biarlah itu dia datang, tapi jangan biarkan dia datang menghinggapi hidupmu. Ya, harus bisa. Kita harus mau sehat, rajin cuci tangan, rajin memakai masker. Kalau tidak penting, tidak perlu, jangan main keluar, bahaya. Dan jaga jarak. Kalau bermain-main di luar rumah, jaga jarak. Jangan berdekat-dekatan, bahaya. Ingat itu imbauan dari abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Jaga jarak, rajin cuci tangan. Anak Tuhan itu harus mau cuci tangan, harus pakai masker, katanya kan begitu. Dan kalau diam di rumah juga bukan berarti kita tidak bisa mendengar, membaca firman Tuhan, berdoa. Dan diam di rumah dengan sukacita. Kenapa? Karena tadi dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya dan oleh lengannya yang kudus. Inilah sukacita kita. Kalau dikatakan nyanyian baru, nggak perlu menciptakan lagu, tapi hiduplah di dalam kehidupan yang baru, penuh sukacita. Walaupun saya di rumah, walaupun anak-anak sekolah minggu di rumah, ingat, kita dikatakan dalam firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur senantiasa, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus bagimu. Di mana itu tertulis? Ayo jawab. Ya, yang pasti di dalam Alkitab Perjanjian Baru di 1 Tesalonika 5 ayatnya, ayo cari sendiri. Nanti minggu depan Amang tunggu jawabannya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan melihat anak-anak-Mu berkumpul walaupun mereka hanya di rumah bersama saudara-saudari dan orang tua. Tapi itu tidak menghambat kasih sayang-Mu kepada anak-anak Tuhan. Dan anak-anak telah menerima, mendengar
apa yang Tuhan firmankan di pagi hari ini. Kiranya anak-anak mampu bersukacita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mereka hanya di rumah saja. Ingatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk selalu bersukacita, tetap berdoa dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap orang-orang yang percaya, termasuk anak-anak Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berada di rumah, bersama-sama mereka Tuhan mengikuti ibadah di rumah, dan biarlah ibadah ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami, dan juga kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan kami setiap harinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi bersukacita. Silakan Bang Sahat dengan Abang Yensen. Bawa persembahan dengan sukaria, bawa persembahan 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.